Ronaldo lolos ke fase grup Liga Champions Asia. Al Nassr sukses melakukan comeback untuk mengalahkan sahabat Al Ahly dengan skor akhir 4-2. Hasil ini melajukan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ke fase grup Liga Champions Asia. Al Nassr berhasil maju ke fase grup Liga Champions, menyusul dua klub Arab Saudi lainnya yakni Al Hilal dan juga Al Ittihad. Kevin De Bruyne bagi-bagi F1 ke skuad Manchester City. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne baru saja membagi-bagikan puluhan iPhone pada rekan-rekannya di skuad The Citizen sebagai perayaan kesuksesan mereka meraih treble winner pada musim lalu. iPhone itu sendiri didesain dengan khusus dan diberi warna yang khusus pula. Jalani operasi punggung, Pep Guardiola absen 2 laga dampingi Manchester City. Josep Guardiola dikabarkan akan absen dalam 2 pertandingan Manchester City berikutnya setelah menjalani operasi darurat untuk masalah punggung yang dideritanya. Itu berarti pria 52 tahun tersebut akan absen saat Manchester City bertandang ke Sheffield United pada hari Minggu dan juga pertandingan melawan Fulham di Etihad pada tanggal 2 September mendatang. Jika semua berjalan lancar, pertandingan pertamanya kembali mendampingi Manchester City adalah ketika berhadapan dengan West Ham United di London Stadium pada tanggal 16 September mendatang. Cirat soal Al Ittihad mau datangkan Greenwood itu hal palsu. Al Ittihad jadi salah satu klub yang disebut-sebut tertarik untuk bisa mendatangkan Mason Greenwood, tapi pelatih klub yakni Steven Gerrard membantah keras hal tersebut. Berita itu nyatanya tidak benar, ujar Steven Gerrard sambil mengunggah postingannya di Daily Mail lewat akun Instagramnya. Banding dikabulkan, sanksi kartu merah Alexis McAllister resmi dicabut. Sebuah kabar bagus untuk para penggemar Liverpool, karena kartu merah dari McAllister saat melawan Bournemouth kemarin telah dibatalkan oleh FA setelah banding yang diajukan oleh klub terhadap larangan 3 pertandingan sang gelandang dinyatakan berhasil. Dengan banding yang sudah dikabulkan, McAllister akan tersedia untuk menjalani pertandingan-pertandingan selanjutnya, dimulai dengan pertandingan besar berhadapan dengan Newcastle United di St James Park pada Minggu besok. Barcelona tidak lagi sajikan sarapan dan makan siang untuk pemain. Keadaan finansial Barcelona yang sedang buruk berimbas tidak hanya ke dalam sepak bola, tetapi juga di luar lapangan. Salah satunya Barcelona kini menyetop sarapan dan makan siang untuk para pemain. Barcelona menganggap pengeluaran klub terhadap sarapan dan makan siang lumayan memberatkan saat keuangan klub sedang tidak baik-baik saja. Manchester United bakal kehilangan Mason Mount selama 1 bulan. Mason Mount kemungkinan tidak akan memperkuat Manchester United hingga jeda internasional setelah mengalami sedikit keluhan dalam kekalahan dari Tottenham pada minggu kemarin. Meskipun Mason Mount agak kesulitan sejak pindah ke Old Trafford, ketidakhadirannya akan menjadi pukulan besar bagi Erik ten Hag. Lini tengah Manchester United secara rutin mengalami perombakan dalam 2 pertandingan pertama mereka di awal musim ini. Karena Chukwuemeka operasi lutut absen beberapa pekan. Kabar buruk mendatangi Chelsea karena pemainnya kembali harus absen lama karena cedera. Kali ini giliran karena Chukwuemeka. Kehilangan Chukwuemeka tentu merugikan Chelsea karena dia andalan manajer dari Pochettino di 2 laga awal Liga Premier Inggris ini. Apalagi Chelsea sudah kehilangan banyak pemain inti karena cedera seperti Christopher Nkunku, Reece James, Wesley Fofana dan juga Benoit Badiashile. Legenda Liverpool kritik performa Casemiro di Manchester United. Legenda Liverpool Jamie Carragher menyoroti lini tengah dari Manchester United, khususnya penampilan dari Casemiro pasca mendapatkan hasil buruk di 2 pertandingan awal. Jamie Carragher menganggap bahwa performa buruk di lini tengah Manchester United jadi alasan mereka baru mendatangkan 3 poin di awal musim ini. Carragher bahkan merasa bahwa sang manajer Erik ten Hag menurunkan pemain yang kurang tepat untuk menjaga kestabilan setan merah.
Newcastle United resmi pinjam Lewis Hall dari Chelsea. Newcastle United mengkonfirmasi penandatanganan Lewis Hall dari Chelsea dengan kesepakatan sebagai pinjaman. Pemain berusia 18 tahun itu menyelesaikan kepindahannya ke St. James Park dengan kesepakatan pinjaman awal, tetapi ia dapat bergabung dengan The Magpies secara permanen dengan harga mencapai 28 juta pounds, ditambah dengan 7 juta pounds dalam bentuk bonus terkait performa pada musim panas tahun depan. Al-Nassr resmikan transfer dari Otavio. Al-Nassr belum berhenti membuat kejutan di bursa transfer musim panas ini. Terbaru klub kaya raya Arab Saudi tersebut mengumumkan telah mendatangkan Otavio dari FC Porto. Transfer Otavio diumumkan secara resmi pada Selasa malam. Disebutkan bahwa Otavio telah menekan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga tahun 2026 mendatang. Tidak disebutkan berapa biaya transfer yang pasti dikeluarkan oleh Al-Nassr untuk Otavio. Namun kabarnya runner-up Liga Arab Saudi tersebut harus membayar mencapai 60 juta euro. Leonardo Bonucci segera gabung dengan klub Bundesliga. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Bonucci sedikit lagi akan meninggalkan Turin. Ia dikabarkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Union Berlin. Menurut laporan tersebut, Union Berlin sudah berdiskusi dengan Juventus sejak beberapa pekan yang lalu. Meski proses ini berjalan lambat, namun ada proses yang bagus dalam transfer kali ini. Bahkan Fabrizio Romano juga menyebutkan bahwa proses negosiasi ini sudah mulai memasuki tahap akhir. Sergio Ramos batal ke Besiktas. Spekulasi masa depan dari Sergio Ramos masih kelabu. Pasalnya Besiktas kini dilaporkan mundur dari perburuan sang bek. Klub Turki itu dikabarkan punya masalah keuangan di musim panas ini, sehingga mereka tidak bisa mendatangkan Sergio Ramos. Pasalnya Ramos diketahui meminta bayaran yang cukup tinggi, dan mereka tidak sanggup memenuhi permintaan dari sang bek Spanyol tersebut. Ajax tolak tawaran kedua West Ham United untuk Mohamed Kudus. Tawaran kedua West Ham United untuk penyerang mereka yakni Mohamed Kudus dikabarkan telah mendapatkan penolakan. Tawaran awal senilai 40 juta euro kini resmi ditolak oleh Ajax. Tawaran yang telah direvisi oleh West Ham United juga telah ditolak oleh Ajax, di mana mereka telah menginginkan biaya transfer di kisaran angka 50 juta euro. Liverpool sudah ajukan penawaran untuk Andre tapi ditolak Fluminense. Setelah gagal mendatangkan Caicedo dan juga Lavia, Liverpool disebut mengalihkan bidikannya kepada pemain yang lain, dan Liverpool sempat dikaitkan dengan Andre Trindade. Dilaporkan oleh Liverpool Echo, media Inggris tersebut menyebutkan bahwa Liverpool sudah melepas penawaran sekitar 30 juta euro atau sekitar 25 juta pounds. Akan tetapi Liverpool dipaksa gigit jari. Pasalnya Fluminense enggan melepas sang gelandangnya tersebut. Kabarnya Fluminense sekarang ini sedang berusaha untuk mempertahankan sang pemain. Pasalnya mereka kini tengah berburu gelar Copa Libertadores. Kvaratskhelia tolak tawaran ke Newcastle. Setelah berhasil mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan, The Magpies nampaknya kini sedang berusaha untuk bisa mendatangkan Kvaratskhelia. Namun menurut laporan dari Imatino, sang pemain berusia 22 tahun tersebut telah menolak kesempatan untuk berkarir bersama klub dari St. James Park tersebut. Allegri akan tinggalkan Juventus di akhir musim. Max Allegri diklaim akan meninggalkan Juventus usai musim 2023-2024 berakhir. Allegri dikabarkan akan menjadikan musim ini sebagai penebusan sebelum pergi dari Juve. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan presiden Livorno yakni Aldo Spinelli. Spinelli diketahui merupakan teman dari Max Allegri. Allegri ingin penebusan lalu ia akan pergi, ujar Spinelli seperti yang dilansir dari Football Italia. Resmi Marco Pellegrino jadi pemain AC Milan. AC Milan kembali mendatangkan pemain baru. Kini Marco Pellegrino resmi menjadi rekrutan terbaru mereka pada bursa transfer musim panas ini. Milan mendatangkan Pellegrino dari klub asal Argentina yakni Atletico Platense. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan secara permanen. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Pellegrino ditebus dengan harga mencapai 3,5 juta euro plus bonus yang mencapai 2 juta euro. Selain itu, Atletico Platense juga mendapatkan 10% dari penjualan sang pemain di masa depan. Diketahui Pellegrino diikat kontrak dengan durasi 5 tahun bersama AC Milan.
Daniel Perez jadi kiper baru Bayern Munchen. Munchen akhirnya mendapatkan titik cerah soal perburuan kiper baru. Nama Daniel Perez, kiper asal Israel, dalam waktu yang dekat akan menjadi bagian dari skuad The Rotten. Munchen disebut sudah mendapatkan kata sepakat dengan Maccabi Tel Aviv untuk bisa mendatangkan kiper mereka Daniel Perez. Dikabarkan Daniel Perez menyepakati kontrak berdurasi hingga tahun 2027 dengan Munchen. Dan kabarnya Munchen akan membayar sekitar 5 juta euro plus add-on kepada Maccabi Tel Aviv. Nilai tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan Perez dalam waktu yang dekat akan menjalani tes medis dan bergabung dengan Munchen pada akhir pekan ini. Eder Militao cedera, Real Madrid coba bajak bek milik Arsenal. Real Madrid dilaporkan akan berburu bek tengah baru di musim panas ini. Los Blancos dikabarkan akan mencoba mendatangkan Gabriel Magalhaes dari Arsenal. Dilansir dari The Daily Mail, Real Madrid mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Magalhaes karena rekam jejaknya yang bagus. Namun Real Madrid dilaporkan tidak akan mudah untuk bisa membajak Gabriel di musim panas ini. Dikabarkan sejumlah klub Arab Saudi juga dilaporkan sedang mengincar jasa sang bek di musim panas. Diincar Manchester United, kiper Benfica ini siap pindah ke Inggris. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Kiper incaran mereka yakni Odysseas Vlachodimos dikabarkan sudah siap pindah menuju Old Trafford. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Vlachodimos sangat senang mengetahui Manchester United berminat mendatangkannya. Dan menurut laporan tersebut, Vlachodimos saat ini menunggu proses negosiasi antara MU dan juga Benfica. Manchester United sendiri dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan Benfica, dan kabarnya mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkan sang kiper. AS Roma Locin meramaikan perburuan dari Romelu Lukaku. Di tengah situasinya bersama Chelsea yang tak menentu, Romelu Lukaku tak kehabisan peminat untuk menggaitnya. Terbaru AS Roma menjadikan klub anyar yang memantau sang pemain saat mereka ingin menambah daya gedor dari serangan. Roma akan berharap tidak ada klub lain yang mengejar Lukaku saat ini, dan mereka berencana untuk bisa bergerak di jam-jam terakhir bursa transfer ketika Chelsea memiliki pilihan yang terbatas. Kelor Rossi diketahui telah berusaha untuk menambahkan seorang penyerang ke dalam skuad Jose Mourinho, dengan sang pelatih semakin membutuhkannya setelah cedera panjang yang menimpa Tammy Abraham. Chelsea coba gait kiper dari MLS. Chelsea akan punya kiper baru lagi yang digait dari klub MLS. Kali ini pemain New England Revolution yakni Georgi Petrovic yang didekati. Pemain 23 tahun asal Serbia tersebut dengan cepat menerima pinangan dari Chelsea dengan bandrol mencapai 12,5 juta pounds. Dan kini Petrovic langsung diizinkan untuk terbang ke London demi menuntaskan kepindahannya. Dengan kehadiran Petrovic, Chelsea sudah menghabiskan sekitar 340 juta pounds selama musim panas ini.